Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sendirian, berdiri sendirian. Tapi untuk sukses jangka panjang dengan hasil dan dampak yang luas, kita memerlukan satu kata kunci, yaitu tim. Dalam analogi lain, kami menyebutnya together everyone achieve more. Kemampuan bangun tim sudah sejak dari dulu dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin besar. Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW misalnya, ketika ingin menyebarkan Islam dalam pengaruh yang lebih luas, langsung membangun tim. Sahabat adalah timnya Nabi. Sama seperti kita, kalau kita ingin membangun bisnis, organisasi dalam jangkauan atau cakupan yang lebih luas, Anda tidak bisa sendirian. Kehebatan Anda diukur dari seberapa hebat tim Anda. Dan sehebat-hebatnya pemimpin adalah pemimpin yang mampu menciptakan pemimpin berikutnya. Leader create leaders. Tugas Anda menjadikan tim Anda sama hebat atau lebih kuat daripada Anda. Kali ini kita akan belajar satu ilmu berjudul Skill Wheel Matrix. Skill Wheel Matrix adalah metodologi yang wajib Anda gunakan agar Anda bisa mengkotak-kotakkan tim sesuai dengan kemampuan serta komitmennya dan treatment Anda ke masing-masing dari mereka. Dan sudah pasti yang kita pimpin tidak mungkin hanya satu orang. Kalau bisnis kita mau membesar, pasti kita akan terlibat dalam pembangunan tim dalam jumlah dan skala yang lebih besar. Bisa 1, bisa 5, 10, 100, 1000. Dan skill wheel ini akan kita gunakan dan saya gunakan sejak kemarin untuk membangun bisnis dan organisasi saya. Skill wheel matrix membagi kemampuan dan komitmen tim atau orang yang kita pimpin menjadi 4 kuadran penting. Yang pertama adalah high skill dan high will. Orang-orang tipe seperti ini skillnya bagus, komitmen dan keinginan motivasinya tinggi. Orang tipe seperti ini harus kita challenge untuk level berikutnya. Dalam bisnis, orang-orang seperti ini yang akan kita ajak menjadi partner dalam kepemilikan saham misalnya. Orang tipe seperti ini tidak boleh ada perintah-perintah seperti dulu, karena dia sudah memiliki 2 hal penting untuk membangun kehidupannya sendiri. Kolaborasikan, jangan ditinggalkan atau jagain orang ini. Karena jika tidak Anda bisa jagain, dia bisa berkhianat dan menghabisi gerakan Anda. Yang kedua adalah orang yang skillnya bagus tapi willnya rendah. Skillnya bagus tapi motivasinya rendah, komitmennya rendah. Orang seperti ini yang butuh motivasi. Biasanya persoalannya adalah persoalan psikologis. Keluarganya, pasangannya, masa lalunya, trauma-traumanya. Persoalan non-teknis ini yang wajib Anda treatment ke tipe orang di kotak ini. High skill, low will. Skillnya tinggi, tapi willnya rendah. Motivasi, coaching, lakukan langkah-langkah pengembangan diri. Perbaiki psikologisnya. Bantu dia untuk meriset pola pikir lamanya menjadi pola pikir yang baru. Dan rata-rata persoalan di tipe ini adalah persoalan psikologis. Bukan persoalan pekerjaan, tapi persoalan di luar itu yang mempengaruhi produktivitas pekerjaannya. Kata kunci dari kuadran ini adalah motivate, ya, dorong psikologisnya, perbaiki dirinya, kembangkan dirinya. Kuadran ketiga adalah low skill, high will. Orang seperti ini itu motivasinya kuat, tapi sayangnya skillnya rendah. Disinilah Anda perlu memberikan treatment berupa training-training teknis, training-training tentang skill, training-training tentang keterampilan atas pekerjaan atau bidang yang Anda amanahkan ke orang ini. Ini menjadi penting, ya. Karena jika Anda salah treatment, lagi-lagi Anda tidak akan efektif. Dan potensi dari orang-orang Anda tidak akan keluar. Karena beda persoalan, beda obatnya. Kata kunci dari orang di kuadran ini adalah train, latih. Karena ini bersifat teknis, biasanya pelatihan-pelatihannya adalah bentuknya skill. Bentuknya adalah keterampilan. Di fase ini nanti kita akan belajar lagi ilmu yang lebih detail. Yang terakhir adalah orang yang low skill, low will. Skillnya rendah dan willnya juga rendah. Tipe begini hanya ada 2. Anda direct, Anda guidance langsung, atau Anda pecat atau tinggalkan. 2 langkah ini yang paling relevan untuk tipe orang di kuadran ini. Kalau Anda ingin berhasil membangun sebuah tim dengan kekuatan yang besar, Anda wajib memiliki komposisi dari 4 kuadran ini. Ingat, tidak ada orang yang lemah. Yang ada adalah orang yang tidak terguidance dengan cara yang benar. Potensi semua orang bisa kita gunakan. Dan yang paling penting adalah bagaimana cara Anda mengukur
ukuran diri Anda dan ukuran organisasi Anda agar Anda tahu bagaimana mentreatment kuadran demi kuadrannya. Saya memiliki 1.500-an orang yang saya pimpin di banyak company dan organisasi saya. Secara reguler, saya melakukan treatment untuk 4 kategori ini. Dan uniknya, secara berkala, 3 bulan atau 6 bulan sekali, akan ada pergeseran-pergeseran. Orang yang low skill, ternyata sudah bisa jadi high skill. Orang yang will-nya rendah, kita motivasi dan kita perbaiki psikologisnya, dan tumbuh lebih semangat dan tidak galau lagi. Nah, kemampuan ini wajib Anda miliki untuk menggerakkan organisasi dalam skala yang lebih besar. Karena yang membedakan kita dengan orang lain adalah kemampuan kita membangun tim. Menutup kemampuan kita dalam membangun tim, saya teringat inspirasi dari Henry Ford. Coming together is beginning, keeping together is progress, and working together is success. Bersatu adalah awal, tetap bersama adalah kemajuan, dan bekerja bersama adalah kesuksesan. Pastikan semua tim atau orang-orang yang Anda pimpin bekerja secara eksponensial, berkembang dan bertumbuh terus, baik skill dan will-nya. Komitmen dan dedikasi ini Anda pegang untuk diri Anda dan orang-orang yang Anda pimpin. Karena untuk memenangkan pertandingan yang besar bernama kehidupan, Anda wajib memiliki tim yang sangat kuat. Mulai dari diri Anda, keluarga Anda, tim bisnis Anda, sampai ke masyarakat, khususnya Indonesia. Saya memimpikan sebuah negara dengan kemajuan pola pikir yang sangat tinggi. Dan itu dimulai dari kita. Bangun tim Anda, jadikan mereka pemimpin, dan perbaiki terus kepemimpinan Anda. Saya Syafendi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.